Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Transformasi Digital. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang materi sosial network dan Web 2.0. Sebelumnya, kami akan perkenalkan teman-teman kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmal Rizky Alfian dengan NIM akhir 191, ada Muhammad Irfal Anbiya dengan NIM akhir 190, dan ada yang terakhir saya, yaitu Firman Hakim dengan NIM 161. Nah, kita masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian jejaring sosial yang akan dijelaskan oleh Muhammad Irfal Anbiya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian jejaring sosial atau yang biasa disebut social network. Situs jejaring sosial yang dalam bahasa Inggris atau disebut social network sites merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan para penggunanya untuk membuat profil, melihat daftar pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Kemudian jejaring sosial juga merupakan bentuk dari media sosial dan juga merupakan jenis media massa, yaitu berupa media digital, yang media massa ini sebagai saluran informasi bagi khalayak luas yang selalu hadir dengan beragam pemberitaan. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pengertian Web 2.0 oleh Mas Ahmal Rizky Alfian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Web 2.0. Nah, Web 2.0 ini merupakan layanan internet berbasis platform yang menjangkau semua perangkat yang terhubung dengan internet yang bisa diakses melalui browser. Nah, Web 2.0 ini adalah aplikasi yang memanfaatkan keunggulan yang dimiliki platform eh, sema- sehingga platform tersebut akan selalu diperbarui kualitasnya sehingga platform tersebut semakin baik dan juga akan semakin banyak yang menggunakan platform tersebut. Nah, Web 2.0 ini merupakan teknologi berbasis web yang menawarkan komunikasi dua arah pada penggunanya. Nah, maksud dari komunikasi dua arah ini adalah di mana pemilik konten memberikan informasi, kemudian pengunjung bisa menambahkan sesuatu di dalamnya. Nah, Web 2.0 ini adalah mengenai saling interaksi antara antara diri sendiri dengan orang lain. Nah, di dalam Web 2.0 ini yang paling menonjol adalah perubahan dari sistem dokumen siap saji ke platform aplikasi dan menjadikan metode web menjadi aplikasi yang berjalan di dalam browser. Bisa di next slide. Nah, kemudian ada perbedaan dari Web 1.0 dengan Web 2.0. Nah, perbedaan pada Web 1.0 dengan Web 2.0 yang paling menonjol adalah di mana keterbatasan pada Web 1.0 yang mengharuskan penggunanya untuk mengakses web tersebut dan juga melihat satu persatu konten yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan pada Web 2.0 memungkinkan pengguna internet bisa melihat konten suatu website tanpa harus berkunjung ke alamat situs yang bersangkutan. Next slide. Di sini kita bisa melihat lebih detail perbedaan antara Web 1.0 dengan Web 2.0. Nah, di Web 1.0 ini bersifatnya eh, pengguna hanya bisa membaca atau ini bersifat statis. Sedangkan Web 2.0 ini bersifat read write, di mana pengguna bisa membaca dan juga mengomentari. Kemudian di Web 1.0 ini memiliki komunikasi yang satu arah. Sedangkan Web 2.0 ini memiliki komunikasi dua arah. Nah, kemudian pelaku utama dari Web 1.0 ini hanya dari perusahaan yang memiliki web itu saja. Sedangkan di Web 2.0 ini pelaku utamanya adalah perusahaan, kemudian pengguna, dan juga komunitas. Nah, di selanjutnya di Web 1.0 ini sumber konten hanya dari si pemilik situs itu sendiri. Kemudian di Web 2.0 ini sumber kontennya bisa dari banyak pengguna atau dari banyak komunitas. Nah, yang terakhir ada dari bahasa pemrograman. Nah, di Web 1.0 ini bahasa pemrogramannya adalah HTML, sedangkan di Web 2.0 ini bahasa pemrogramannya ada HTML, XML, dan juga
XHTML. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Mas Ahmal Rizky Alfian, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Web 2.0 yang akan dijelaskan oleh Muhammad Irfal Anbiya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada Web 2.0. Kelebihannya adalah eh, dengan adanya Web 2.0 ini memungkinkan semua pengguna saling memberi masukan, maka terjadi juga pengumpulan informasi yang sangat banyak, seperti contohnya Wikipedia. Karena tidak ada atau jarang yang melarang untuk menulis apapun, maka terjadi demokratisasi dalam dunia digital. Dan karena sumber informasinya juga banyak, maka orang juga dengan mudah dapat mencari informasi yang lebih lengkap dan berimbang. Tidak hanya dari satu arah saja. Dan dengan demikian, orang dengan dapat lebih tepat mengambil sebuah keputusan. Contoh yang mudah adalah sekarang di internet kita dapat membaca surat kabar sebagai sumber berita dari banyak negara dengan mudah. Dan informasinya juga yang beragam dan dapat saling melengkapi. Dan untuk kekurangan Web 2.0 ini adalah karena sifatnya yang terbuka. Mungkin kita sudah menerapkan sebuah pengamanan, namun karena kebanyakan kita menaruh data di server gratisan, maka tidak bisa menuntut kalau datanya hilang atau sistemnya bisa down. Dan Web 2.0 ini juga menjadikan pengguna sangat tergantung pada internet, sehingga jika akses internet itu pun putus, pengguna tidak mempunyai alternatif lain. Dan pada aplikasi yang berat membutuhkan bandwidth yang besar dan mungkin pada awalnya saja, sehingga untuk Indonesia terasa kurang cocok menggunakan aplikasi Web 2.0 yang berat-berat. Bisa next slide. Dan selanjutnya yaitu dampak yang diberikan pada Web 2.0 pada dunia saat ini. Dampak baiknya adalah banyak informasi yang dapat terkumpul dengan begitu cepat karena ditulis oleh sekian banyak pengguna internet, seperti yang terjadi pada Wikipedia atau Weblog. Selain itu juga, aplikasi Web 2.0 ini memiliki Office misalnya dapat berjalan dengan lancar, maka kita tidak perlu memasang aplikasi tersebut di lokal. Tetapi akibat lainnya adalah pada penggunaan bandwidth ini, makin banyak aplikasi yang berat, makin penuh juga jalur lintas yang dapat dilakukan di sebuah internet, dan pada akhirnya diperlukan peningkatan pada bandwidth ini. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang 5 fase siklus pengembangan web. Nah, apabila kita ingin membuat website, ada beberapa cara untuk mengelola dan merancang membangun sebuah situs website. Yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini yaitu merupakan tahap di mana pengembang menetapkan tujuan dan lingkungan proyek serta membuat rencana secara terperinci dengan tujuan web tersebut. Nah, tahap yang kedua ini yang melibatkan tentang desain. Ini yang dimaksud dengan UI UX, di mana tahap pengembangan web ini didesain dan visual serta arsitektur dari info web tersebut. Dalam tahapan ini juga pengembang akan mencakup mockup, sketsa, winframe, dan menunjukkan tampilan situs web tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tahap pengembangan, di mana fase ini web benar-benar dibangun secara ringkas oleh tim pengembang dengan sesuai tahapan perencanaan awal serta tujuan web tersebut. Nah, yang keempat yaitu tahap uji coba, di mana web ini diuji untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dan berjalan dengan baik sesuai dengan tahap tujuan awal. Dan yang kelima yaitu tahap peluncuran dan pemeliharaan. Ya, ini merupakan tahap akhir di mana siklus hidup pengembangan web, di mana situs web tersebut diluncurkan secara resmi kepada publik dan juga dipelihara dan diperbarui serta terus diperbarui ya dengan teknologi-teknologi yang terkini. Nah, selanjutnya ada beberapa kriteria untuk menentukan situs web yang dikembangkan secara efektif. Nah, kita bisa lihat kriteria web yang efektif itu seperti apa. Yang pertama ada dari sisi fungsionalitas. Nah, fungsionalitas ini sangat berfungsi dengan baik dengan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua yaitu ada user experience, di mana pengalaman pengguna dalam menggunakan situs web tersebut dapat mengakses dengan nyaman dan efektif secara
ya dengan efektif lah. Dan yang ketiga yaitu keamanan. Situs web ini dikembangkan secara efektif, secara aman, terlindungi dari serangan keamanan atau ancaman keamanan lainnya. Dan yang keempat yaitu berupa konten yang harus disediakan. Nah, konten ini harus dengan relevan serta dengan tujuan situs web tersebut. Dan yang keenam yaitu responsif. Web ini harus responsif dan dapat diakses dengan baik kepada perangkat apapun, mau itu desktop, tablet, maupun smartphone. Dan yang selanjutnya itu kecepatan. Nah, situs web yang efektif harus juga cepat dengan menambahkan bandwidth serta jaringan yang cepat. Yang terakhir yaitu analytics. Nah, situs web yang dikembangkan ini harus memiliki sistem analitik yang memungkinkan pengembang dapat memantau kinerja web dan memperbaiki masalah yang mungkin terjadi ketika web tersebut dijalankan. Nah, ini juga harus dikembangkan secara efektif dengan melihat perkembangan-perkembangan yang ada di dunia website yang ada gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.